Pada kesempatan di siang ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari Sirah Nabawiyah atau Sirah Nabi SAW karya Imam Nawawi, yang pada pembahasan sebelumnya masih melanjutkan bahasan yang berkaitan dengan mukjizat, ya, mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau beberapa kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan terakhir waktu itu adalah ketika kita membahas tentang ada beberapa barang yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada pembahasan sebelumnya dibahas tentang beberapa hewan yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikut nama-namanya. Waktu itu ada kuda, kemudian ada bagol, ada unta, dan terakhir ada himar atau keledai. Kemudian berpindah ke barang-barang yang beliau miliki, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam miliki, dan di pembahasan tersebut kita dapati ada ulasan yang berkaitan dengan ada panah, kemudian ada artinya beliau memiliki unta perah yang di sini disebutkan ada 20, kemudian ada 100 unta, ada 3 tombak, ya, lalu kemudian ada 3 busur, ada 6 pedang, ya, jenis Sittatu Asyaf, dan di antara pedang tersebut ada yang namanya Zulfaqar, yang retak mata pedangnya pada saat perang Badar. Dan pedang inilah yang beliau SAW melihat dalam mimpi saat perang Uhud. Kemudian beliau juga memiliki 2 dir'a, itu artinya baju besi, ya, baju perang. Ya, kalau di zaman kita sekarang ada rompi anti peluru. Ya, senjata seperti itu digunakan, atau pakaian seperti itu digunakan untuk berperang. Bentuknya tentu menyesuaikan dengan zamannya masing-masing. Ya. Kemudian juga beliau memiliki, selain beliau punya baju perang, juga beliau punya perisai. Punya perisai, kemudian beliau punya juga khotam, cincin, yang sekaligus juga stempel. Di cincin tersebut tertulis Muhammadun Rasulullah. Sekaligus jadi stempelnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga punya bejana atau mangkok yang keras, yang terbuat dari kayu. Dan beliau juga punya semacam, kalau bahasa kita sekarang, bendera, panji, bentuknya persegi panjang, jadi 4 persegi, dan warnanya hitam, dan juga ada liwa, itu tadi royah, warnanya hitam, kemudian ada liwa yang berwarna putih. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa warnanya hitam. Yang biasa kalau di zaman kita sekarang biasa kita kenal dengan istilah bendera atau semacamnya. Nah, itu barang-barang yang beliau miliki. Nah, kemudian di akhir bahasan ini, nah ini lanjutannya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ketahuilah, ini saya tidak bacakan teks Arabnya, langsung saja terjemahnya, ketahuilah bahwa keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, serta apa yang Allah anugerahkan, Allah muliakan Rasul dengan hal-hal tersebut, kemudian apa yang Allah limpahkan beliau dibanding dan yang artinya tidak diberikan kepada yang lain sebagai peninggalan beliau, jumlahnya tidak terbatas. Hormun hasil, artinya banyaknya luar biasa, banyak sekali. Ya, banyak sekali karena tidak hanya benda yang melekat di tubuhnya,
tapi juga benda-benda yang ada di dekat dengan Nabi SAW, dan juga termasuk yang berkaitan dengan apa yang pernah beliau lakukan. Maka kata Imam Nawawi, jumlahnya tak terhingga, jumlahnya untuk menunjukkan banyak sekali, sangat banyak, dan tidak mungkin la yumkinu istiqsa'uha, tidak mungkin kita hitung satu persatu. Tidak mungkin dihitung satu persatu, apalagi, kata beliau, apalagi kalau mau menghitungnya pada buku ini. Nah ini beliau ingatkan kembali, dan ini pernah kita sampaikan di muqaddimah pembahasan buku ini. Buku ini bukan buku yang sengaja ditulis tentang sirah nabawiyah. Buku ini adalah buku yang judul aslinya Tahdhibul Asma wal Lughat. Isinya menjelaskan tentang nama-nama ada sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama berikutnya. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan bahasa. Dan Nabi SAW disebutkan di awal buku ini, di awal kitab Tahdhibul Asma wal Lughat, sebagai bentuk penghormatan Imam Nawawi terhadap Rasul SAW, sehingga pembahasannya sangat ringkas. Yang kata beliau di sini, apalagi di buku yang tema utamanya memang bukan bermaksud khusus sirah nabawiyah. Jadi pembahasannya berarti sangat sedikit, dan beliau menyebutkan di sini hanya cuma lil isyarat, hanya cuma sekedar menunjukkan beberapa bagian saja. Ila nubadzin min uyunil asma wa ma yata'allaqu biha. Jadi di sini fokusnya bukan sirah nabawiyah. Jadi buku ini sedang membicarakan bukan khusus untuk Nabi SAW saja. Jadi kita temukan nanti ada nama-nama yang jumlahnya bahkan kalau mau dibandingkan antara sirah nabawiyahnya dengan yang selain sirah nabawiyah, jelas lebih banyak selain sirah nabawiyah. Karena memang sekali lagi bukunya bukan khusus untuk membahas sirah nabawiyah. Tapi kita bisa merasakan bagaimana yang bukan khusus sirah nabawiyah saja, kedalaman pemahaman itu bisa kita rasakan. Keluasan ilmu yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi. Dan kata beliau, kata Imam Nawawi, yang saya sebutkan meskipun cuma sebagian ini bisa menjadi pengingat untuk yang tidak saya sebutkan. Jadi ketika disebutkan misalnya tentang mukjizat, atau disebutkan tentang barang-barang yang dimiliki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hewan-hewan yang dimiliki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikut namanya dan beberapa ulasan lainnya, ini bisa menjadi pintu untuk menindaklanjuti pembahasan lebih mendalam, tapi tentunya bukan di sini bukunya, di tempat lain. Karena kata beliau, karena tujuan saya menyebutkan sirah nabawiyah di sini adalah untuk supaya buku ini menjadi mulia, memiliki syaraf, memiliki kemuliaan dengan mengawali pembahasan dengan menceritakan keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun hanya cuma sebagian. Ya, ini mencari kemuliaan. Dan kata beliau, dan itu sudah terwujud, alhamdulillah. Ya, bagaimana tidak dikatakan sebagai sesuatu yang mulia? Sementara kitab ini diawali dengan menceritakan keadaan Rasul Al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Al-Mustafa itu artinya pilihan, karena memang Rasul SAW adalah manusia pilihan. Wal Habibul Mujtaba, Habib itu artinya yang dicintai, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yang memang betul-betul hamba pilihan. Ini manusia pilihan yang ada di alam semesta ini, penutup para nabi, dan ini penegasan penting, khatamin nabiyyin, penutup para nabi dan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan Sayyidul Mursalin artinya penghulunya para rasul. Semua nabi, semua rasul adalah manusia mulia. Tapi dari semua yang paling mulia itu ada yang lebih mulia. Kemudian hadil ummah, yang memberikan petunjuk pada umat, sekaligus juga sebagai nabi yang membawa rahmat. Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini alasan yang disebutkan atau penjelasan yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Yang semua ini menambah kelebihan dan kemuliaan yang ada pada buku ini. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini bahasan akhir yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu di judul bahasannya adalah tentang kuda, hewan tunggangan, dan senjata yang dimiliki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bahasannya. Jadi bahasan yang berkaitan dengan sebagian, ya tentunya sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi tadi, inilah sebagian. Tidak membahas keseluruhan. Karena kalau mau keseluruhan tentu tempatnya, bahasannya tidak mungkin dalam ulasan yang singkat seperti ini. Karena kata Imam Nawawi jumlahnya banyaknya luar biasa. Ya. Apakah hewan yang dimiliki Nabi SAW cuma seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi atau masih ada yang lain? Benda-benda yang dimiliki Nabi SAW apa cuma yang disebutkan oleh Imam Nawawi? Tentu jawabannya tidak, masih ada yang lain. Tapi bagi kita mengambil hikmahnya adalah ini sebagai pengetahuan awal yang harus kita miliki. Pengetahuan awal bagaimana kita mengenal beberapa hal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.